Aksi pencurian sepeda motor tak selamanya berhasil. Di Citayam, Depok, Jawa Barat, seorang ibu yang sedang hamil berhasil menggagalkan aksi pelaku pencurian. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di rumah warga kepergok pemiliknya di Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil rekaman pengawas, terlihat video seorang ibu yang sedang hamil menggagalkan aksi pelaku pencurian sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya di perumahan Citayam, Depok, Jawa Barat, 18 November 2022. Tersangka gagal mencuri sepeda motor lantaran ketahuan saat menjalankan aksinya. Korban bernama Indah mengatakan saat itu ia mendengar suara. Kemudian ia melihat dari jendela kamarnya, begitu melihat tersangka berada di atas motornya, ia berusaha mengejar tersangka. Hingga akhirnya para tersangka melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka gunakan ke arah stasiun Citayam. Sementara itu di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, 2 orang tersangka terekam kamera CCTV tengah melakukan aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga pada 18 November lalu. Tersangka yang berjumlah 2 orang nekat mengambil motor yang berada di dalam gerbang. Namun korban yang melihat sepeda motornya dicuri langsung mengejar dan berteriak. Meski sempat kabur, kedua tersangka akhirnya tertangkap warga. Mereka nyaris menjadi bulan-bulanan setelah terjatuh dari sepeda motor yang digunakannya. Kini kedua tersangka mendekam di tahanan Polsek Rajek. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor oleh tersangka berinisial FIM di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikarang Kota, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat pada 23 Oktober lalu. Berbekal kamera CCTV, polisi menangkap tersangka pencurian yang berjumlah 2 orang dan 3 orang penadah. Kepada polisi, komplotan ini mengaku telah beraksi 36 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor dan sejumlah barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan 3 orang penadah dijerat pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Okupasi atau pengambil alihan lahan perkebunan sawit di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ricuh. Sejumlah wanita pingsan tak kuasa melihat rumahnya dihancurkan. Sementara itu di Jambi, seorang warga suku anak dalam tewas ditembak penjaga kebun sawit karena dikira penyusup. Kericuan terjadi saat petugas gabungan mengambil alih lahan perkebunan sawit di Kelurahan Gurilam, Pematang Siantar pada Selasa siang. Tak kuasa melihat bangunan rumahnya yang dirobohkan, sejumlah wanita jatuh pingsan. Kedua wanita dan ratusan warga ini tidak terima kehilangan tempat tinggal karena sudah belasan tahun menempati dan menggarap lahan milik PT Perkebunan Negara 3. Warga yang sudah mendirikan rumah atau bangunan lainnya ini juga menolak pemberian tali asih dari PT PN. Ricuh perkara sengketa lahan juga terjadi di Lampung Tengah, Lampung. Massa yang mempersoalkan perpanjangan izin usaha sebuah perusahaan sawit membakar bangunan di area perusahaan Sabtu lalu. Ketegangan berlanjut, ratusan warga menyerang mobil patroli kepolisian pada Senin. 8 orang yang ditangkap termasuk sejumlah senjata tajam. Bentrokan dipicu perpanjangan izin usaha perusahaan hingga 2040, sementara warga menilai izin usaha sudah selesai pada tahun 2015. Akibat aksi anarkistis ini, kerugian ditaksir mencapai 3,5 miliar rupiah. Di Jambi, kepolisian Resor Batanghari menangkap pelaku penembakan warga suku anak dalam hingga meninggal dunia. Pelaku ternyata 2 orang penjaga keamanan sebuah perusahaan sawit. Dalam pemeriksaan, tersangka MK dan AB mengira korban sebagai penyusup saat melewati jalan perbatasan desa dan perkebunan menggunakan sepeda motor. Tanpa pikir panjang, tersangka langsung menembak tersangka dengan senjata api rakitan. Sementara menurut rekan yang membonceng korban, saat itu dirinya dalam perjalanan menuju balai adat. Namun di perjalanan ada sorotan lampu disusul suara ledakan yang belakangan diketahui suara tembakan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.